malam-malam saya dijemput paksa. Si jamaah ini dari Makkah ini nelpon saudaranya yang anggota itu, kemudian anggota itu ke tempat travel saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa share jika video ini dirasa bermanfaat. Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi rame kemarin-kemarin tentang haji furoda. Perlu kita ketahui bahwa jenis visa itu ada berbagai macam. Yang pertama visa haji reguler ya, yang nunggunya lama 10 sampai 30 tahun. Kemudian visa haji plus ya, ini visa haji plus ini disebut ONH plus, dikelola oleh pemerintah Kementerian Agama dalam hal ini. Nah, itu nunggunya sekitar 7 tahun. Kemudian ada haji dengan visa furoda atau visa undangan. Nah, visa furoda ini yang kemarin sempat viral, sempat rame ya, di mana ada beberapa jamaah yang kendala dengan visa furoda ini. Ada yang berangkat ke sana ya, ada juga yang tidak berangkat ya, tidak keluar visanya ya. Nah, visa furoda ini juga ada jenisnya, ada visa mujamalah ya, ada visa furoda user ya, by system. Nah, memang berbicara tentang furoda, ini saya punya pengalaman yang cukup unik menurut saya ya. Waktu saya masih kerja di sebuah travel di daerah Tangerang ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2014, travel yang saya di sana bekerja itu punya satu jamaah haji furoda ya. Sebutlah Travel X ya. Travel X itu punya satu jamaah haji furoda yang sudah pasti kalau haji furoda itu biayanya sangat mahal ya bagi kita itu. Di atas 200 juta harganya ya, karena memang tidak ada antrian untuk kemudian berangkat ke tanah suci. Nah, singkat cerita, di awal antara Travel X dengan jamaah ini, sebut saja si jamaah ini si A, ini sudah ada perjanjian, sudah ada komitmen ya. Pesawatnya apa, hotelnya di sana apa ya, satu hotel berapa orang, ini makannya apa, maktabnya berapa, dan lain-lainnya sudah sesuai dengan sudah melakukan perjanjian. Nah, pada saat jamaah ini berangkat ke tanah suci ya, tiba-tiba jamaah ini komplain ke Travel X ini karena dia menginap di satu hotel yang jauh dari komitmen awal ya. Satu kamar berempat ya, di perjanjiannya berempat ya, 4 tempat tidur, dan hotelnya itu hotel bintang 5, tapi sampai di sana dapatnya adalah semacam apartemen yang dimana satu kamarnya itu 8 orang ya. Otomatis si jamaah ini langsung komplain kan ya, kok tidak sesuai dengan perjanjian, padahal di awal menjanjikan hotel bintang 5 ya, dengan satu kamar itu maksimal 4 tempat tidur ya gitu. Karena di satu hotel itu kan ada yang double, ada yang triple ya, satu kamar 2 orang, satu kamar 3 orang, atau 3 tempat tidur, atau satu kamar berempat ya, 4 tempat tidur. Nah, itu maksimal. Nah, singkat cerita, tadi di Travel X ini yang saya bekerja di situ, itu responnya tidak mengenakan gitu ya. Jadi alih-alih dia minta maaf, tetapi malah ngegas gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi. Para pemilik travel, para pengusaha travel kadang lupa bahwa dia itu adalah pelayan tamu Allah dan tamu Rasulullah. Jadi orang-orang yang berangkat umroh, berangkat haji melalui jasa travel itu ya harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan tamu Allah dan tamu Rasulullah. Apalagi kondisinya sudah travel itu punya salah, tapi dia nggak mau minta maaf kepada jamaah gitu kan. Nah, otomatis jamaah ini kan naik pitam, marah gitu kan.
Nah, saya waktu itu karena masih bekerja sebagai staff gitu di travel, ya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, hanya mengelus dada saja. Oh kok begitu ya, saya dalam hati kalau saya punya travel ya mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu ya. Nah, sudah beberapa hari komplain gitu ya, karena kondisi di sana dari mulai hotelnya gitu kan jadi berdelapan, satu kamar sempit, makanannya juga nggak jelas gitu kan. Akhirnya kan lama-lama nggak betah itu orang ya, ditambah beliau itu kan juga orang kaya gitu kan, orang yang punya uang. Karena orang kalau melaksanakan haji purda itu ya kalau nggak punya uang, artinya kalau dia bukan orang kaya ya di orang biasa tapi dihajikan oleh orang lain gitu ya, antara dua itu. Nah, akhirnya dia nelpon saudaranya yang bertugas di Brimob ya, bukan di Brimob, di TNI lah, pokoknya bertugas di TNI, sebagai TNI gitu ya, semacam apa ya, setara dengan jenderal lah, mungkin sedikit lagi pangkatnya naik jenderal. Akhirnya dia nelpon. Nah, malam-malam saya dijemput paksa ya. Jadi dia datang ke travel, si jamaah ini dari Mekah ini nelpon saudaranya yang anggota itu, kemudian anggota itu ke travel ya, ke tempat travel saya bekerja. Nah, kebetulan di situ kan masih ada beberapa orang yang standby gitu kan, termasuk saya ya. Nah, akhirnya dia datang ke situ, ketok-ketok, wah saya kaget gitu kan, ada orang berseragam TNI datang ke situ dengan wajah yang marah gitu kan. Akhirnya saya diajak ke markasnya dia yang ada di waktu itu di mana saya lupa ya, pokoknya dibawa ke markas tempat dia dinas gitu kan. Dia minta bos saya ya, pimpinan perusahaan itu datang ya, hadir untuk membuat perjanjian ya, bahwa si jamaahnya itu, saudaranya yang ada di Mekah itu akan dipindahkan ke tempat atau ke hotel yang layak, yang sesuai dengan perjanjian. Maka malam hari itu langsung dibuat surat perjanjian, dibikin surat perjanjian, kemudian ditandatangani ya oleh owner travel, oleh bos saya itu, sama ditandatangani juga oleh si anggota itu ya. Nah, dari situ kemudian baru pihak Travel X ini baru mengusahakan untuk pindah hotel. Nah, cerita ini juga saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, sahabat sekalian, baik dari sudut pengusaha travelnya, pemilik travelnya, atau dari sudut jamaahnya, bahwa kalau misalnya jamaah itu komplain dan memang komplainan itu karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka itu sah-sah saja dan wajar saja, dan sebagai pemilik travel ya harus legowo menerima komplainan tersebut karena memang salah gitu kan. Jangan sampai kemudian ngegas, malah nantangin dan lain sebagainya sehingga situasi menjadi kacau ya. Akhirnya maka datanglah ya, karena sebab-sebab itulah datanglah si anggota itu menggeruduk travel untuk meminta untuk meminta supaya jamaah saudara yang ada di Mekah ini yang sedang berhaji ini diusahakan pindah hotel yang sesuai dengan perjanjian di awal gitu ya. Mudah-mudahan baik kepada pemilik travel, pengusaha travel, atau kepada jamaah ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan saya tekankan kepada calon-calon jamaah haji, jamaah umroh ya, memilih travel itu harus benar-benar kita mengetahui travel itu apakah berizin atau tidak ya, track recordnya seperti apa, agar kita nyaman dalam beribadah ya, agar pelayanannya juga prima ya, benar-benar maksimal ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.